Sikap pemerintah untuk tunduk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK yang saat ini dari 4 tahun menjadi 5 tahun menjadi polemik. Apakah putusan MK yang diberlakukan untuk pimpinan KPK pada saat ini bertentangan dengan prinsip hukum tidak berlaku surut? Dan apakah benar putusan MK ini pesanan pemerintah yang ada kaitannya dengan pemilu 2024. Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan mantan Wakil Ketua KPK M. Yasin. Pak Yasin, selamat siang. Selamat siang, Bung Ega. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Yasin. Pak Yasin, menurut Anda apakah putusan MK soal perpanjangan masa jabatan diberlakukan untuk pimpinan KPK yang saat ini, apakah bertentangan dengan prinsip hukum tidak berlaku surut? Ya, jadi semua hukum yang berlaku kecuali genocide, ya, yaitu pembasmian atau pembunuhan etnik suatu bangsa atau suku tertentu, itu tidak bisa retroaktif. Itu sudah berlaku secara internasional atau internationally recognized bahwa aturan itu berlaku secara global. Nah, kalau ini berlaku surut, ini timbul kejanggalan. Misalnya berdirinya KPK itu kan merujuk kepada Undang-Undang 3199. Jadi kasus korupsi yang terjadi sebelum tahun 99 KPK juga tidak bisa menanganinya. Misalnya kasus PLBI itu yang menangani kan APH yang lain. Itu suatu contoh ya bahwa kita tidak bisa retroaktif. Nah, ini sudah sebenarnya tidak bertentangan dengan UUD masa jabatan ini, tadi sudah disebut dengan open legal policy. Jadi kewenangan pembuat undang-undang itu pun juga dilanggar oleh MK. Kemudian yang kedua masalah seharusnya itu prospektif, ini retroaktif. Maka spekulasi masyarakat yang berkembang apa ada kaitannya dengan aspek-aspek political bargaining yang menjadi permasalahan di situ ya sekarang udah berkembang. Dan saat saya diundang oleh Metro TV di ruang tamu, yang penerima tamunya adalah Pak Bayu. Secara informal itu ditanyalah salah satu komisioner yang diundang ya, untuk menjadi narasumber bersama saya itu agenda besar ke depan dari KPK apa? Ya AB itu menurut terjemahan saya adalah salah satu calon presiden. Nah, ini kan saling terkait di statement-statement dia tidak hati-hati menyampaikan sesuatu, walaupun saya tidak menanggapi itu. Gitu, Bung. Jadi saya kira ini kalau ada spekulasi pemikiran bahwa ini ada agenda program Pilpres 2024, dikaitkan dengan cawe-cawe, dikaitkan statement informal dari salah satu komisioner yakni DF ya, yang saat itu ditanya oleh Pak Bayu menerima tamu, menerima saya dan menerima GF tersebut. Nah, sehingga ini kan komplek lah di skenario ini. Jadi masyarakat tinggal wait and see yang terjadi berikutnya ini. Jadi Pak antara Yasin, tapi pemerintah dengan MK ada ini yang mengatakan bahwa Pak Yasin, tapi ada juga yang mengatakan bahwa pada saat ini pimpinan KPK itu sudah berada di bawah kendali pemerintah. Karena kemudian harus dipertahankan melalui perpanjangan masa jabatan hingga selesai pemilu 2024. Menurut Anda apakah memang bisa terjadi seperti itu? Pimpinan KPK dikontrol begitu oleh pemerintah? Ya, kan di dalam undang-undangnya itu kan di bawah rumputnya di bawah eksekutif. Ya, terjemahan pemerintah itu ya harus dikontrol. Pegawainya sekarang sudah ASN, kan gampang dikontrol. Jadi untuk menggebuk lawan politik misalnya, itu seperti itu. Kalau ASN itu mau macam-macam ditelepon misalnya dari instansi yang membina karir ASN tersebut. Kamu jangan macam-macam meneruskan misalnya kasus hukum si A atau si B itu misalnya. Atau sebaliknya, kalau kamu tidak misalnya. Ini independensinya kan menjadi dipertanyakan oleh masyarakat. Independensi dari lembaga itu ini sudah menyimpang dari maksud pembentukan dari lembaga itu adalah lembaga negara yang independen, bebas dari pengaruh manapun juga di dalam menangani suatu perkara. Nah, untuk periode kelima ini berbeda dengan periode sebelumnya.
Kalau kami dari periode 1, 2, 3, dan 4 itu masih ya mengacu kepada apa yang dituangkan di dalam pasal-pasal yang ada di undang-undang yang merupakan suatu acuan kita, Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang KPK. Itu Bung Egen. Nah ini independensinya pun juga menjadi suatu pertanyaan besar. Jadi dengan peristiwa-peristiwa yang melanda di internal KPK seperti itu memaksakan yang dipaksa tidak mau, kalau tidak due process of law misalnya. Jadi belum ditemukan 2 alat bukti yang cukup kok dipaksakan misalnya. Hingga ributnya internal itu kan tersiar di masyarakat. Itu Bung Egen. Jadi kalau dikaitkan dengan runtunan peristiwa-peristiwa kalau misalnya memang betul ada hubungannya dengan politik, ada unsur politik mengenai kenapa harus diperpanjang pada saat ini bukan di tahun depan, dan ini terkait dengan Pilpres 2024. Lalu nasib pemberantasan korupsi nanti ke depannya seperti apa? Ya, kalau undang-undangnya masih Undang-Undang 19 nomor 19 tahun 2019 yang merupakan suatu perubahan kedua dari Undang-Undang 30 tahun 2002. Kalau undang-undang yang dipakai itu, maka independensinya dari lembaga penegak hukum yang namanya KPK itu menjadi yang dipertaruhkan. Jadi banyak istilahnya slot untuk menjadi tidak independen. Gitu loh. Jadi nasib pemberantasan korupsi ke depan ya sesuai dengan selera yang sedang memimpin atau selera rezim. Gitu. Kalau rezimnya ya tidak ada political will antara misalnya eksekutif dan legislatifnya itu sudah enjoy dengan undang-undang itu, ya pemberantasan korupsi ya tetap bukannya menjadi lebih bagus, akan declining, akan menurun. Jadi semangat pemberantasan korupsi itu hanya dalam statement saja, tapi dalam faktanya ya tidak terrealisir karena banyak pengaruh yang bisa masuk ke lembaga itu dengan undang-undang yang baru itu. Itu Bung Kevin kan. Pak Yasin, ada indikasi tidak bahwa KPK sudah menunjukkan tidak independen dalam melakukan pemberantasan korupsi? Ya, tidak independen kalau menurut saya. Jadi sudah tidak independen, ya ada pesanan-pesanan yang masuk. Yang ini pokoknya harus misalnya ditersangkakan, gitu misalnya seperti itu. Itu nanti kalau terjadi dengan skenario yang pemikiran yang misalnya seperti itu, nanti akan muncul ya. Akan muncul apa? Yaitu saksi-saksi yang mengatakan bahwa ini sebenarnya belum layak untuk dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan misalnya. Itu akan terjadi ke sana. Itu bukan hal yang sulit bagi masyarakat biasa untuk bisa memprediksi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk ranah politik pun saya bukan ranahnya ke sana, tapi dikaitkan dengan permasalahan yang sekarang ini kok gampang sekali dicerna oleh masyarakat. Saya bukan ahli politik, tapi kalau pernyataan dari Pak Nurul Gufron pada waktu pembicaraan informal itu pun bahwa agenda besar KPK itu ya AB, itu saya kira kan sangat gampang sekali dikaitkan ke program pencapresan, ditambah lagi dengan statement dari pemerintah itu akan cawe-cawe di dalam pencapresan ini. Itu Bung. Pak Yasin, ada yang ditarget khusus oleh KPK ke depannya selama 1 tahun ke depan dalam pemilu Presiden 2024 menurut Anda? Jadi yang saya nyatakan AB itu tadi kan kalau asumsinya kan Anies Baswedan itu, kalau AB abreviasi AB itu loh kalau menurut saya ya. AB yang lain kan nggak ada. Pencapresan itu. Itu bisa di counter check atau di cross check dengan Pak Bayu yang sebagai penerima tamu. Saya tidak menanggapi itu, saya tidak ingin berdebat di dalam ruang tamu, nanti tidak nyaman sebelum masuk ke dalam studio saat itu. Seperti itu. Pak Yasin, terakhir Pak Yasin. Itu dikaitkan dengan perpanjangan, dugaan masyarakat yang biasa ini ada political bargaining. Itu Bung Kevin. Pak Yasin, terakhir, masih ada jalan tidak untuk menyelamatkan KPK? Saya sampaikan. Kalau Pak Yasin, masih ada jalan tidak untuk menyelamatkan KPK?
Ya kalau rezimnya itu misalnya ganti, dikembalikan kepada Undang-Undang 30 yang sudah pas itu, dan parlemennya juga setuju, maka ya penyelamatan itu harus mengamandemen Undang-Undang KPK dikembalikan ke Undang-Undang 30. Penyelamatannya seperti itu. Sehingga tidak ada intervensi, bekerjanya seperti pimpinan KPK itu periode 1 sampai periode 4 itu. Jadi berintegritas, independen, berakuntabilitas, dan transparan, bertanggung jawab kepada publik. Itu walaupun ada laporan ke pemerintah, tapi kan bunyinya bertanggung jawab kepada publik di dalam undang-undang. Maka ya bisa terjadi pemberantasan korupsi itu bisa lebih bagus lagi apabila dikembalikan ke Undang-Undang 30 tahun 2002. Ini merupakan political will yang besar yang menyangkut yaitu persetujuan dari eksekutif dan legislatif. Apa mungkin? Ya. Baik, Pak Yasin, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang, Pak Yasin. Ya, selamat siang.